adalah Taman Doa Kasih Mulia Sejati. Sebuah taman doa yang hadir bukan hanya sebagai tempat beribadah, tetapi juga sebagai ruang untuk merenung, menenangkan pikiran, dan menemukan makna di tengah kehidupan kota yang serba cepat. Diresmikan pada tahun 2025 oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Taman Doa ini menjadi salah satu ruang spiritual baru di Jakarta. Memiliki luas lahan 5.000 meter persegi, kawasan ini dikelola oleh Yayasan Kasih Mulia Sejati. Pembangunan taman ini sekaligus menandai peringatan 25 tahun berdirinya yayasan tersebut. Taman Doa ini dirancang sebagai ruang ibadah terbuka yang mengedepankan nilai ketenangan dan kebersamaan. Penataan lanskapnya pun menyerupai hutan kota dengan dominasi vegetasi hijau yang rindang. Memasuki kawasan ini, kalian akan disambut dengan gerbang dan patung keluarga kudus yang menjadi simbol awal perjalanan spiritual di tempat ini. Suasana tenang dan teduh langsung terasa seolah memisahkan kita dari keramaian kota yang baru saja ditinggalkan. Bergeser lebih jauh dalam taman, ke area paling menarik dari Taman Doa ini yaitu Jalan Salib atau Via Dolorosa. Sebuah jalur yang terdiri dari 14 perhentian yang menggambarkan perjalanan sengsara Yesus Kristus menuju penyaliban. Mulai dari perhentian pertama saat Yesus dihukum mati. Di titik ini pengunjung diajak untuk menghayati keputusan yang penuh ketidakadilan namun diterima dengan ketenangan. Perhentian kedua saat Yesus memanggul salibnya sendiri, sebuah simbol beban hidup yang harus dipikul tanpa pilihan untuk menolak. Perhentian ketiga, Yesus jatuh untuk pertama kalinya. Sebuah gambaran bahwa dalam perjalanan hidup, manusia tak pernah lepas dari kegagalan. Di perhentian keempat, saat Yesus bertemu dengan ibunya Maria. Pertemuan singkat yang syarat emosi yang menggambarkan cinta dan kesedihan yang tak terucapkan. Di perhentian kelima, ada Simon dari Kirene yang membantu memikul salib. Sebuah pengingat bahwa dalam kehidupan ada saatnya manusia membutuhkan bantuan orang lain. Perhentian keenam mengisahkan Santa Veronica yang mengusap wajah Yesus. Tindakan kecil namun penuh kasih menjadi simbol kebaikan di tengah penderitaan. Setiap perhentian menggambarkan detail perjalanan Yesus memikul salib, sengsaranya dan kematiannya di kayu salib. Hingga di perhentian terakhir, perhentian ke-14 saat Yesus dimakamkan. Sebuah akhir yang sunyi namun menyimpan harapan akan kebangkitan. Selain Jalan Salib, taman ini juga memiliki Gua Maria yang menjadi salah satu titik doa utama bagi umat Katolik. Di area ini, umat Katolik biasanya menyalakan lilin dan berdoa. Menariknya, taman doa ini dapat dikunjungi oleh siapa saja tanpa memandang latar belakang agama. Jadi, pengunjung non-Katolik juga diperbolehkan masuk untuk menikmati ketenangan dan berdoa dengan tetap menjaga ketertiban dan rasa hormat. Hal ini menjadikan Taman Doa Kasih Mulia Sejati sebagai salah satu ruang publik yang mengedepankan nilai keterbukaan. Nah, jika kalian tertarik untuk berkunjung, Taman Doa Kasih Mulia Sejati dibuka untuk umum setiap hari selama 24 jam. Meski tidak dipungut biaya masuk, kalian wajib mematuhi aturan seperti tidak membuang sampah sembarangan, tidak menginjak rumput, tidak makan dan minum di area taman, serta kewajiban untuk menjaga ketenangan. Penerapan aturan ini dilakukan untuk menjaga suasana hikmat bagi kalian yang sedang beribadah maupun meditasi, sekaligus memastikan kenyamanan bersama di lingkungan Taman Doa. Sobat muda, kehadiran Taman Doa ini menambah pilihan ruang terbuka di Jakarta Barat. Di tengah keterbatasan lahan hijau, tempat ini menjadi salah satu area yang dapat digunakan untuk beristirahat dari aktivitas sehari-hari. Pada akhirnya, Taman Doa Kasih Mulia Sejati tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai ruang untuk berjalan, duduk, dan meluangkan waktu dengan tenang.